saya ngobrol sama Pak. Nah, gini juga ya teman-teman ya. Ini saya mau nih ya teman-teman ya, saya mau ya. BD ini kan adalah seorang BD. Teman-teman juga ada berapa di sini yang BD. Yang kita rekrut ini punya kapasitas nggak sebagai leader gitu. Teman-teman yang nilai pertama kali loh. Field underwriter. Ini orang memang bener nggak bisa siap jadi BSM gitu loh, Denny. Kamu mesti lihat dulu, ya. Nah, coba ngomongin target. Bagaimana kamu meraih target 1 miliar misalkan? Misalkan ya Bro Denny ya. Bagaimana kamu mau target promosi? Kamu target promosinya kapan misalkan? Itu udah kapasitas leader loh bro. Tapi kalau misalkan nih bro, kita tanya, bagaimana lu promosi? Aduh, gue promosi mah kayaknya nggak punya bayangan lah bro. Udahlah bro, ini aja lah. Nah, bro mau naikin dia nggak posisi sebagai BM? Kalau ya, jadi kita pun mesti banyak bertanya loh teman-teman. Ini orang cocok nggak benar-benar jadi BM gitu loh, Denny? Ya? Siap. Jadi nggak bisa kita kasih BM, nggak bisa. Tapi coba plan lu 3 tahun ke depan gimana gitu. Nah bro coba gitu loh. Plan lu 3 tahun ke depan bagaimana? Plan lu sekarang sebagai BM bagaimana? Nah coba bro. Kalau dari jawabannya, aduh gua sih sekarang nih nggak bisa kasih apa-apa sama lu Den. Rekrut juga nggak tahu siapa yang mau direkrut gitu kan. Waduh jangan dipromosin lah kalau kayak gitu Bro Denny. Gitu loh bro. Siap. Tapi dia bilang kok, aku kenapa kok istiqoroh? Karena aku kalau sudah milih itu sungguh-sungguh lakuin gitu. Jadi bukan asal-asalan saya itu. Ya siap. Ya. Jadi gini, kemarin saya ada beberapa memang rekrut LP organik gitu, yang memang ada yang dari rumah sakit, ada juga dari marketing bank. Nah, terkait dengan Next, itu kan memang saya nggak mau gegabah. Di awal saya masukin Next gitu. Misalkan nih, saya masukkan LP biasa gitu ya. Dalam 2 bulan itu dia sudah dapat angkanya nih. Let's say katakanlah 100 juta. Berarti bulan ketiga kan saya masukkan Next dia. Iya. Tanpa NR seperti kata kemarin, tanpa NR-nya NR1. Nah, pertanyaannya, ini jaga-jaga. Misalkan ketika program Next berjalan, terus ada target yang kurang gitu, apakah 2 bulan yang omset itu bisa saya pakai untuk nambahin target? Bisa banget. Bisa ya? Bisa. Oke, siap. Jadi sudah ada dari Om Sultan dan Om Levi. Iya, bisa dijawab sih sama Om Sultan, cuman saya perlu dari Om Levi. Bisa. Oke, makasih. Produksi sejak audit itu teman bisa pakai kok. Ya. Produksi sejak audit bisa dipakai. Jadi manfaatkanlah ya NR ini. Manfaatkanlah NR ini sebaik-baiknya gitu loh. Ya, nanti kalau sudah benar-benar jalan, aduh, itu teman-teman mesti benar-benar siap loh itu. Ya. Ya kok. Saya mau perjelas saja sih kok. Untuk program Next itu, kalau kita sudah belum pengajuan di awal LP, apakah bisa untuk nanti kita ajukan? Kalau dia kelihatannya Pak? Bisa. Oh. Jadi nanti dia masuk LP reguler dulu, setelah 2 bulan kita lihat, ternyata dia sudah 50 juta nih, masukin bro ke Next gitu. Bulan ketiga.
gitu. Yang penting jangan lebih 3 bulan, Pak Den. Iya. Oh, ya, ya. Baru tahu saya ini, Bu. Ya, kemarin Ya. sama-sama telah. Dan dia harus full time ya teman-teman ya, full time ya. Nggak bisa nggak full time loh. Oh, untuk prosesnya berarti nggak pakai interview gitu, Bu? Pakai interview. Oh, tetap. Iya, pakai interview. Kalau udah next pasti interview. Oh, cukup. Oh, berarti gini, kok. Awal masuk ke sebagai LP itu tanpa interview. Tapi setelah ikut program next baru interview. Setelah Baru interview. Iya. Oh, ya, ya, ya. Ya. Siap-siap. Oke, teman-teman. Oh, saya mau nanya. Iya. Yang pertama itu tentang TV. Ini kan kemarin ada jawab, saya ada pengajuan TV, terus ada yang dipertimbangkan karena apa, ditolak TV-nya karena income 2024-nya jelek. Nah, masalahnya di saya itu memang 2024 tuh omsetnya nyusur gitu. Ada ya mungkin kalau ini dengar atau Om Sultan juga sudah tahu pasti gitu ya. Jadi omsetnya berantakan gitu. Nah, jawabannya yang saya baca di email gitu ya, ini sudah tahun 2025 yang bisa dipakai hanya 2 tahun terakhir. Sehingga ketika data 2022 saya masukkan itu jawabannya sih seperti itu gitu. Nah, sedangkan beberapa leader yang akan saya rekrut ini saya tahu mereka struggling banget 2024 omsetnya gitu. Nah, ini ada perlakuan khusus tahu ya beberapa hukum terkait kondisi teman-teman di sisi saya gitu. Itu satu gitu. Terus pertanyaan kedua nih tuh, saya ada kenal beberapa kepala cabang asuransi umum tapi gitu kok, which is dia secara income bagus ya. Dia juga di asuransi umum dia timnya lumayan gitu ya. Nah, yang seperti ini apakah saya tawarkan sign on atau cukup next aja ya Bu Erwin? Karena gini, income dia di asuransi umum gede gitu, sehingga kalau dia harus resign tanpa sign on, nggak tahu dia mau pada itu. Cuman kalau misalnya saya kasih sign on dan dia harus resign, saya masih bertanya gitu, apakah dia punya pengalaman gitu, untuk pengalaman cukup apa enggak gitu loh untuk capai target di asuransi jiwa kan. Ini menurut Pak Erwin gimana? Ya, kembali lagi gini, Bro Emon ya. Memang seorang yang sudah berpengalaman di insurance ya kalau disuruh dia resign tanpa menggantikan income mungkin ada 2 orang tuh bro ya, ada orang yang nekat dulu gue pindah aja lah, nggak usah pakai sign on. Tapi ada orang yang tadi punya kewajiban tangganya gitu kan ya, sehingga mungkin dia akan pikir 2 kali gitu. Nah bro, ngobrol aja sama dia. Kita tanya aja, income lu berapa? Let's say, misalkan dia bilang 20 juta, kalau setahun kan berarti 250 juta ya gitu kan. Nah, let's say paling enggak kita bisa kasih yang 50% sama dia gitu. 125 juta. Nah, 125 juta itu berarti targetnya itu kira-kira setahun itu 625 bro, 600 juta. Ya kita tanya aja sama dia, bro, target lu 600 juta nih, nah gimana lu capai 600 juta ini gitu. Ya, nah siapa aja yang lu mau rekrut, produk apa yang kayaknya lu bisa pasarin nih gitu.
Karena asuransi umum juga sekarang mungkin ada asuransi kesehatan sih. Ya. Nah, bisa aja sih dia pasien asuransi kesehatan. Gitu. Atau asuransi tentang kondisi kritis kan bisa juga. Ya. Nah, jadi seberapa confident dia sih, Bro? Ada beberapa orang yang setelah ditawarin 200 juta, 300 juta juga mungkin, aduh, gue kayaknya gue mau mulai next aja deh misalkan. Jadi dia juga nggak beban, Bro. Ada orang-orang yang begitu sih, Bro Emon. Jadi kembali kepada orangnya sih, dia nyamannya gimana, Bro. Ya, ada orang yang maunya besar, ya tapi kan dia mesti ngukur juga target. Tapi ada juga orang yang, ya gue lebih terima segini aja deh, Bro. Ya, cukup lah segini buat gua gitu. Jadi gua nggak bisa ambil gede-gede juga. Lihat orang yang Bro Emon, kalau menurut saya sih. Kalau untuk yang orang-orang asuransi umum ya, gitu. Tapi menurut saya, orang-orang asuransi umum itu masuk ke radar kita gitu loh. Itu bisa mendapatkan bonus transisi orang-orang di industri asuransi. Gitu. Kalau yang benar-benar di luar industri asuransi nggak ada bonus transisi, teman-teman. Nggak ada. Itu sih Bro Emon. Ya. Nah, bonus transisi itu apakah selalu gini kan? Ini kan ada sign on, ada bonus transisi. Bonus transisi itu udah pasti 3 kali financing bulanan ya. No, bonus transisi itu maksud saya sign on sih. Jadi sign on itu pasti ngeliat income dia 2 tahun terakhir. Oh, Lihat 2 tahun kan itu terakhir itu. dia berapa? Karena itu next plus TB itu. TB, Bro, Nah, TB itu- bulan betul. Itu bukan sign on, Bro. Itu bukan sign on. Kalau next WTB itu bukan sign on. Ya, Ya. berarti itu tentunya pasti 3 kali dari financing bulanan. Iya, kalau dia masuk next ya, kalau dia punya income itu nggak ini ya, apa nggak besar gitu ya, dia bisa ambil challenge next standar WTB. Kalau dia punya income nggak sesuai kriteria gitu loh. Bro. Kalau Tapi di asuransi yang umum, gede bisa aja kan langsung dapat sign on gitu loh, atau bisa langsung dikasih next 3 bulan bisa gitu. Gitu. tapi boleh ya dia melampirkan potongan SPT dari asuransi umum itu. Iya boleh. Iya. Oh, boleh bro, boleh. Iya boleh bro. Nah khusus teman-teman bro yang di perusahaan lama ya, itu tetap bro ya. Sekarang ini Manoleh minta 2003-2024. Ya bro. Nah 2022 itu ya pasti itu kebijaksanaan bro. Nah nanti mending mereka kirim aja dulu income 2023 dan 2024 ya. Nah nanti kita lihat rata-ratanya berapa bro, coba ya. Ya kita coba nantinya inilah, bisa juga dia masuk next juga, bisa next itu kan bisa juga bro, next premium WTB atau next premium plus WTB bisa juga bro gitu. Ya itu kalau dasarnya itu income 2024 saya rasa pada kecil semua itu bro. Jadi kalau dulu kan waktu saya daftar itu kan diminta 3 tahun terakhir gitu. Apa saya dia berubah 2 tahun terakhir. Ya, itu Gua karena baca dikit, Bro. ya Itu pengalamannya Bro Emon dulu tetap sebenarnya 2 tahun terakhir ya. 3 tahun itu adalah sifatnya pengajuan dan kebijakan. Itu udah antar kami manajemen gitu loh bro. Jadi benar kata Pak Erwin, sekarang tetap ajukan dulu 2023-2024. Nanti kan muncul tuh hasilnya. Kalau seandainya bagi kandidat nggak memuaskan, itu kita bisa banding. Ya pengajuan pakai 2022. Nanti tuh saya yang ajukan gitu bro. Bro Emon juga dulu kayak gitu kok prosesnya. Nggak ada berubah kok. Ya saya dulu
saya waktu itu kan saya lampirkan 3 tahun terakhir gitu. Makanya Karena kemarin saya main cepat waktu itu. Saya langsung minta aja 3 tahun terakhir. Jadi ke perunya yang saya ajukan itu 2 tahun dulu. Jadi daripada saya antisipasi ya semua, termasuk sekarang pun juga saudara ke Dija saya sampaikan minta aja 3 tahun, tapi yang diajukan Dija itu 2 tahun. Karena rata-rata pengalaman kita nggak semuanya puas dengan angka yang diberikan pertama oleh Manulife. Akhirnya pasti minta banding gitu loh. Nah ketika minta banding baru saya kasih masuk ke 2000 kalau dulu 2021 ya, kalau sekarang berarti 2022 gitu. Oke. Terus ada case lagi nih Pak Erwin sama Om Sultan. Jadi saya itu punya teman AD, ex AD. Nah, cuman dia ini sama perlu didaftarkan di blacklist AD. Itu karena tahun 2022 itu ada nasabah yang komplain ke customer service terkait nilai tunai 2021 tepatnya. Nah, kenapa kok nasabah ini komplain? Karena waktu jadi gini, polis itu sudah berusia kurang lebih 5-6 tahun pada tahun 2018 saat black card itu muncul gitu. Nah, waktu itu kan karena belum ada kebijakan twisting, itu kan rame-rame tuh pindah migrasi dari PAA PHS, PAA pindah ke PGB, PPA Plus. Nah, bahasanya memang mengatakan itu upgrade lah gitu, upgrade. Tapi kan cara prakteknya itu sebetulnya mensurenderkan polis lama dibuka ke polis baru gitu, sehingga nilai tunainya berpindah lah semua ke polis yang baru. Nah, dasarnya kita semua ya, kita bukan rahasia umum loh ya, itu tanda tangan pasti bukan tanda tangan nasabah lah, itu kan tanda tangan agent gitu, memalsukan tanda tangan nasabahnya gitu. Ya walaupun sebetulnya sudah sepersetujuan, kadang-kadang kan kita ngomong ini ya saya bantu sekian tanda tangan, walaupun praktiknya kita tanda tanganin kan gitu. Nah, pas pandemi orang ini kena layoff gitu, akhirnya butuh duit lah 2021 gitu. Begitu dicek nilai tunainya, loh kok sekian kan gitu. Dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari si agent ini, dari si leader ini gitu. Akhirnya dia lapor ke customer service, sama customer service diminta kronologisnya, ditemukan lah dia sama bagian legal, sama legalnya dihabisin kalian lah itu. Jadi pertanyaannya simpel gitu, apakah ibu ini sudah baca ilustrasinya, baca SPAJ? Ya dia bilang saya cuma dijelaskan aja gitu, terus ditunjukin ini tanda tangan siapa. Saya tidak bisa menandatangani gitu. Tanya lah dia ke leadernya, ini tanya ke leadernya ya, ini tanda tangan siapa bu? Ya tanda tangan saya gitu, karena saya sudah minta izin. Nah disitulah terjadi masalah, akhirnya dia kena fraud gitu. Masalahnya polisnya ini sekeluarga ada 8 polis atau berapa gitu, jadi akhirnya di-clawback dari komisinya si agent itu langsung diterminate setelah clawback gitu. Nah saat pas dia diterminate, dia cobalah ke asuransi lain, tapi AAJ-nya di blacklist kalau gitu. Nah apakah yang case seperti itu masih bisa dibantu ya, karena orang ini sebetulnya orang bagus gitu, cuman kesandung hanya masalah tanda tangan tadi itu gitu. Dan mungkin itu sudah cerita banyak juga kejadian gitu bahwa kalau sampai ada nasabah komplain kan jatuhnya kan polis dianggap salah penerbitan, akhirnya polis dianggap tidak ada, di clawback ke agent lah gitu.
Nah, orang ini salah satunya gitu. Kira-kira ada masukan apa? Ini orang udah married atau belum nih ya? Dulu Udah married atau belum ya? kok, tapi cerai. Oh, enggak, kalau dia udah married, mungkin salah satu jalan keluarnya pakai nama pasangannya sih gitu ya, atau nama anaknya gitu bro. Nah, dulu itu pernah sudah mau direkrut sama Manulife itu. Iya, saran saya sih mungkin pakai nama keluarga yang lain, pakai nama anaknya atau nama pasangannya kalau ada gitu. Kalau dia sudah di blacklist begitu, susah bro itu bro. Itu AJI sih bro. Nah, yang mendaftarkan blacklist itu kan Prudential gitu. Lah waktu itu dia sempat disarankan untuk menghubungi Prudential gitu. Cuma karena dia lagi emosi sama Prudential, dia tidak mau urus. Susah. Susah bro. Kenapa? Susah itu. Karena memang nilai kerugian yang nasabah itu ya, jadi perlu harus ada yang tanggung jawab gitu loh bro. Nah, Jadi dia ya- kan udah tanggung jawab. Hah? Dia kan udah tanggung jawab. Dikelopek gitu selama komisi 2 tahun dia tidak dapat komisi. Begitu kelopeknya 0, terminate langsung. Tapi nggak apa kok bisa ya. Pas itu di PM Tapi ini mesti ngomong sama Prudential sih bro, yang cabut itunya bro, cabut blacklistnya ya. Iya, boy, yang kayak Iya, jadi dia keselnya itu gini loh, Bang Rin. Udah Peruni lempar tangan gitu ya, seluruh premi loh dikelopek. Bukan berdasarkan premi, bukan berdasarkan komisi loh. Total premi dikelopek selama sekian tahun. Lah 2 tahun dia tidak dapat komisi, habis itu langsung diterminate begitu kelopeknya 0. Wah itu parah itu. Makanya dia dongkol banget kan gitu. Saya udah kembali duit kok masih. Itu saran saya sih bro ya, orang itu coba ke Pro aja, ketemuin RADD ada pasal beda-beda tapi semua mereka bohong kok. itu bro. Nah, sekarang gini, Ko Erwin. Ini kan screening AJI udah ditutup ya, tak bisa screening kan. Ada tetap ada singai sekarang, tetap ada. Nah kemarin waktu saya kirim data Pak Erwin. ke Iya. nah, kemarin itu kan saya kirim data. Itu katanya siapa ya? Katanya Mbak Dija apa katanya Yeni ya? Itu dia bilang Pak sekarang sudah. Jadi katanya, dia ini paling Mas Emon. Iya, pokoknya intinya itu sekarang tuh harus dimasukkan dulu Pak, nanti baru screeningnya setelah rekrutnya masuk. Iya, tetap aja nanti screening dulu, ada screening sih bro, tetap ada screening nanti. Screeningnya di belakang. Jadi kalau dia ada masalah di AJ, akhirnya nggak keluar gitu. Nah, masuk gini loh, sebelum dia didaftarkan direktur, itu bisa deh kita screening dulu. Kalau memang masih dalam daftar hitam, biar dia urus dulu gitu sebelum dia diajuin ke Manulife gitu. Karena dia ini dulu AD, Bu Erwin. Iya, Bisa bro. Bisa screening dulu kok. Bisa dicek, nanti muncul kok pendingannya. Oh ya sudah, berarti besok saya kontak sana nih, saya kan kontak Mbak Dija. Kirim ya. KTP-nya aja bro. Hah? Oh Kirim KTP KTP-nya. udah. Oh iya. Besok tak suruh screening dulu. Oke, siap. Ya udah, thank you. Ya. Oh, sebentar. Satu lagi. Iya. Sorry. Ini kan Mas, dia kan ini mantan AD. Iya. Ya, mantan AD. Walaupun sebetulnya dia legowo sih jadi LP gitu. Dia bilang enggak apa-apa Mon. Aku udah di LP aja tuh, bisa di bawah. Ya udah Mas. Saya usahakan bisa dapat next financing ya, saya ajuin dulu LP gitu. Tapi sebenarnya dia ini AD dulunya. Iya. AD belum pernah demosi gitu, tapi terterminasi. Apakah memungkinkan ya dalam posisi dia sekarang itu sudah bukan di industri non manager gitu ya, terus tiba-tiba pengajuannya saya taruh di BM gitu misalnya, nggak usah BD lah,
kalau BD kejauhan. Mungkin untuk supaya dia semangat rekrut mungkin saya taruh di BM gitu. Padahal dia sekarang sudah non industri gitu. Menurut kalian apa mungkin kali? Pengalamannya berapa tahun di Pro waktu itu ya? Wah, lebih tua dia daripada saya di Pro. Saya masuk di 2014, dia 2009. Kita coba aja dulu BM ya. Kalau enggak paling BM challenge, bro. Tapi kalau disuruh minta ini enggak ada loh kan SPT orang proposal dari Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Pokoknya kasih dia CV aja, minta CV-nya aja coba. Selama ini dia selain di Pro ngapain aja? setelah keluar di Pro, kalau selama di Pro dia tidak ngapa-ngapain selain Pro, tapi setelah di Pro banyak pengalaman dia. Iya, jadi kasih tahu bikin CV-nya berapa tahun di Prudential. Setelah stop dari Prudential, dia berkarir di mana. Nah, kalau dia ada pengalaman manajerial, kita bisa masukin ke BM. Tapi kalau nggak berhasil, paling BM with challenge gitu. BM with challenge itu misalkan 36 juta dia langsung BM gitu loh, bro. Nah, memungkinkan nggak dapat BM plus financing next? Bisa. Masuk saya minta BM challenge. challenge next bisa. Masuk BM next standard challenge bisa. Asalkan dia buktiin dia udah 36 juta bisa, bro. Oh ya sudah, berarti nanti saya coba ya, karena list nasabah dan list agentnya lumayan sebetulnya. Coba Iya. Jadi kalau dia udah di 36 juta, udah langsung aja direkomendasiin itu BM-nya gitu loh, bro. Oke, cukup. Bisa. Thank you. Thank you. Oke, teman-teman, ini saya mau cerita sama teman-teman nih ya. Kita dari hampir 3 jam loh. Setengah 8, setengah 11 sampai 3 jam. Teman-teman tahu nggak nih? Ini saya berdiri loh, bukannya duduk ini saya. Saya mau tanya kok berdiri, Rey. Iya, saya berdiri nih, bukan duduk saya. Ya. Jadi teman-teman, ini saya punya komitmen gitu loh, ya. Jadi saya nggak ada capeknya nih teman-teman. Kayak saya belajar, kayak saya lagi training di kelas ini gitu loh. Saya berdiri gitu. Jadi energinya pun beda gitu, teman-teman. Ya, saya nggak capek nih. Nah, jadi saya juga mohon teman-teman ya. Jadi kita udah setengah 8 sampai selesai itu kita komit gitu loh hari Jumat itu. Ya, karena berdiri nih saya, ya. Beda gitu loh. Kalau duduk tuh beda teman-teman ya. Nah, saya itu belajar dari coach saya. Coach saya kan dari Singapura. Jadi coach saya pun berdiri loh. Dia ngajar kita tuh berdiri loh teman-teman. Zaman COVID tuh berdiri loh. Nggak ada duduk loh. Ya, oke. Ya, jadi kita semoga hari ini banyak yang teman-teman dapatkan. Oke. Nah, kita ketemu Jumat depan lagi. Dan saya mau teman-teman semuanya berangkat nih ke mana, ke Hong Kong. Ya. Bayangin nih teman-teman ya. Kalau kita 20 orang berfoto di Hong Kong itu, suaranya gimana coba kira-kira? Keluar suaranya gimana coba? Itu teman-teman ya, saya rasa teman-teman nggak perlu japri-japri lagi, orang yang japri teman-teman loh. Bener? Kalau teman-teman berfoto di Hong Kong ya, itu teman-teman nggak perlu japri lagi, mereka yang japri aja. Ya, karena baru berapa bulan di Manulife, tapi teman bisa ya, itu teman-teman suaranya.
Jadi apa itu? Saya mau teman-teman lihat goalnya per minggu aja. Minggu ini 13 juta. Jadi cuma depan saya mau 13 juta. Setuju? Iya, Ya. Jadi tiap minggu kita 4 bulan teman-teman sampai Hong Kong. Oke? Siap Pak Erwin, siap. Ya, oke. Bang Dodi tambah, silakan. Ya, saya ada 5 menit aja teman-teman. Setelah itu ini penting ya teman-teman ya. Pertama seperti yang Pak Erwin sampaikan ya, kita perlu budayakan on time supaya nggak berlarut-larut seperti ini nih sampai jam 10:30 kan. Kalau mulainya on time tentu lebih cepat. Yang pertama. Yang kedua, kita semua kan leader, kita perlu menjadi tauladan dan contoh. Saya nggak mau di tim kita banyak yang ibaratnya contoh gini ya, kayak saya ngeliat Pak Erwin, kalau Pak Erwinnya nggak on time ya dia masuk di tengah meeting sekali 2 kali, kok leader gue kayak gitu, Pak Erwin aja nggak ada, ya udah gue juga nggak ada gitu loh. Nah akhirnya hampir semua kita nanti akan lakukan hal yang sama tuh. Jadi please ya teman-teman, yang khusus untuk meeting leader, kita nggak ada tunggu-tungguan lagi nih minggu depan ya bro ya. Bro Irin ya, setuju ya? Kita nggak ada tunggu lagi. Nah, Ya. ruginya di teman-teman gitu loh, ruginya nanti di teman-teman. Karena leader bawah Anda akan merasa leader gua nggak baik nih gitu loh. Nah itu satu. Yang kedua, teman-teman, kami Starlight ya, bukan Starlight Kairos. Itu ada memberikan 5 kelas untuk mensupport semua tim yang ada di luar kota, khususnya grup saya. Ini yang hadir semua ini 20 leader, itu grup saya semua. Nggak ada dari grup Pak Erwin, nggak ada dari grup Pak Eka. Jadi benar-benar Pak Erwin, Pak Eka ini memberikan waktu untuk kita. Ya, nah 5 kali seminggu teman-teman ya. Kalau di kami sih no problem ya, tapi saya cukup gini aja ya. Intinya jangan sampai teman-teman merasa karena kelasnya terlalu banyak, nanti kapan waktunya jualan nih gitu loh. Jadi please tolong teman-teman pilih ya, mana kelas yang wajib, mana yang enggak. Contoh kayak Breakfast Club itu kita adakan, nanti mungkin Bro Erin saya ada masukan juga nih bro dari beberapa teman leader ya. Untuk Breakfast Club kita ke depan tuh mulainya jam 8 aja. Karena jam 7 itu bapak-bapakan. Ya. Oke. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan. Iya, oke. Nah, siapa yang hadir di situ? Itu adalah untuk agen-agen, teman-teman. Jadi, teman-teman yang leader jangan merasa terpaksa juga. Seolah-olah nanti Om Sultan tiap sebentar tiap free. Nanti kalau nggak hadir Om Sultan bedain, enggak kayak gitu juga. Saya tuh khusus untuk leader aja. Kalau leader memang tak paksa. Nggak ada satupun agensi sukses di Indonesia ya yang saya tahu ya, termasuk di Manulife hari ini, kayak top 1-nya itu BMI ya, BMI top 1 nasional agency. Itu mereka tiap Senin pagi itu rutin meeting leader itu tiap minggu, nggak hadir didenda. Jadi memang leader ini wajib kita kumpulkan teman-teman tiap minggu. Nah lalu ada lagi kelas-kelas kayak BTL, Breakfast Club dulu. Breakfast Club itu tujuannya untuk agen. Kalau LP teman-teman yang masih baru atau teman-teman pun juga
yang masih beradaptasi hari ini, yang belum mengerti produk, belum merefresh juga, silakan hadirlah hari Senin jam 8 nanti. Oke. Nah, setelah Senin ada lagi kelas BTL. BTL itu be the light. Nah, ditujukan sebenarnya itu adalah kelas onsite yang kami bikin 12 kali pertemuan khusus untuk newbie, agen-agen baru ya, yang lagi apa ibaratnya kan nggak bisa langsung produksi kan. Jadi kita papah tuh, agen baru itu kita papah, kita ajarkan cara presentasi, kita ajarkan cara role play, kita ajarkan cara ngomong, kita ajarkan cara nelpon, semua kita ajarkan di kelas Be The Like. Nah, untuk mensupport teman-teman daerah juga, saya minta ke Pak Erwin, loh, ini dihybridkan aja, supaya teman-teman daerah itu juga nonton juga. Jadi please teman-teman, jangan merasa nanti teman-teman merasa diikat dengan sistem kami yang begitu banyak sampai 5 kali seminggu. Kalau teman-teman udah merasa, saya udah ahli nih dalam menjual, saya udah mengerti produk, ya nggak usah ikut lagi, gitu loh. Saya juga nggak paksakan. Tapi kalau tim Anda banyak hadir, ya, please kawal. Tujuannya untuk apa? Contoh gini, Pak Denny udah berapa kali nih masuk produk MDLA. Ternyata timnya banyak hadir, ada 10 orang LP misal. Nah, walaupun Pak Denny udah ngerti, tetap hadir juga saran saya. Supaya apa? Nanti setelah kelas itu, kita leader-leader senior para BD ini, teman-teman juga mesti ada meeting khusus tuh dengan direct dan grup teman-teman masing-masing. Temanya apa Om Sultan? Gak usah berat-berat. Temanya apa yang kami bahas kemarin. Teman-teman tinggal tanya ke LP-LP-nya. Kelas yang dibawakan Pak Erwin tadi malam, kalian masuk gak? Pesannya sampai nggak? Ada pertanyaan apa enggak? Itu loh teman-teman. Jadi ada bahan juga buat teman-teman kumpulin. Itu be the like ya. Yang hadir siapa? Boleh leader, boleh agen. Tapi agen ya LP itu nggak boleh hari minggu ini masuk, minggu depan nggak masuk, itu nggak bisa teman-teman. Karena kami disiplin di Jakarta. 2 kali nggak masuk langsung dikeluarkan dari kelas be the like. Nah, teman-teman, sebenarnya kami memberikan contoh ke daerah, inilah sistem yang kami bangun. Memang ketat, karena ya teman-teman bisa bayangkan ya, kalau kelas di the like itu hari ini dia ikut, depan dia nggak hadir, temanya udah beda. Contoh hari ini temanya bagaimana cara nelpon, langsung praktekkan tuh di depan di kelas. Kami nonton semua, mentornya juga banyak. Nah, minggu depan temanya lain lagi, cara presentasi. Ya kan nggak mungkin dia belum, cara nelpon aja dia belum ngerti, kan ini newbie teman-teman. Terus tiba-tiba masuk cara kelas presentasi, nggak menghasilkan apa-apa. Nah, jadi please ya, be the like khusus untuk LP baru. Kami juga ada kelas nanti buat LP yang udah lama, namanya Be The Start. Nah, nanti teman-teman pusing lagi kalau kami hybridkan lagi, waduh, 6 kali nih Starlight kasih kita tiap minggu, bisa puyeng kapan jualannya kan gitu. Nah, kami belum mau hybridkan. Ini aja udah ada yang ngeluh. Jadi please teman-teman, tolong pilih-pilih ya. Rabu malam produk. Nah, produk wajib nggak Om Sultan? Wajib untuk yang belum ngerti. Wajib untuk, kalau enggak gimana dia mau jual? Teman-teman, sebenarnya kami ngikat 3 bulan itu supaya teman-teman langsung ada hasil gitu loh. Jadi teman-teman langsung mereka udah ngerti tentang produk dan mereka mengerti tentang cara jual. Oke? Nah, kalau Rabu malam ya boleh leader, itu wajib.
Ya leader yang pengulangan itu sifatnya pengulangan. Tapi kalau LP-nya banyak ya teman-teman hadirlah. Oke. Lalu ada lagi Jumat. Nah ini wajib nih. Saya nggak mau lagi minggu depan. Kita tunggu-tungguan. Japri-japri lagi. Tiap mulai ya terus nelpon lagi. Kami udah sepakat dengan Pak Erwin. Nanti nggak akan kami telepon lagi. Karena hari ini mumpung hadir semuanya perlu saya sampaikan. Karena leader perlu disiplin. Saja berdiri 3 jam teman-teman, tolong hargai. Itu loh. Jadi teman-teman kalau meeting leader, berhadirlah di depan laptop, siapkan waktunya. Masukkan di agenda. Nggak ada lagi, saya lagi di jalan Pak, saya lagi misal pengajian atau apa ya. Kalau memang pengajian, kalau memang banyak yang ikut pengajian, jadwalnya yang kita rubah. Yang penting buat teman-teman kok, nggak apa-apa digeser hari apa. Saya kembalikan ke semua teman-teman leader. Ya, gitu ya teman-teman ya, boleh nanti kita rubah agendanya. Atau Rabu mungkin, kami mau ikut semuanya Om, Rabu siang sama Rabu malam. Ya mungkin kelas Rabu siangnya kita geser, nanti kita bicarakan ya Pak Erwin. Oke? Nah, Jumat kelar. Sekarang Sabtu. Nah, Sabtu itu teman-teman, sama kayak di The Lake, itu kelas onsite yang kami Starlight itu sistem Starlight Agency. Starlight dan Kairos. Ya, namanya SSS 3S. Saturday Smart Selling. Ya. Lalu minggu depannya lagi Saturday Smart Recruit SSR. Terus ada lagi semacam kayak BOP. Tapi kita BOP kita udah menghilangkan motivasi yang teriak-teriak itu. Karena motivasi yang sebenarnya itu adalah one on one antara leader dengan rekrutnya langsung. Nah, pesertanya siapa? Itu semua leader dan semua LP. Itu onsite teman-teman. Nah, teman-teman di daerah, saya juga nggak paksakan teman-teman harus ikut. Tapi kalau teman-teman merasa ini penting, kayak contoh kayak Pak Eka kemarin bawakan kelas, itu luar biasa tuh. Materinya bagus, teman-teman, itu disiapkan materi itu luar biasa. Nah, itu kan membantu teman-teman. Jadi kembali lagi semua, teman-teman, ini leader perkara waktu. Gak ada lagi masalah kita tentang waktu. Nanti jangan ada apa ibaratnya ini terlalu padat dan sebagainya. Saya kembalikan semuanya ke leader. Tapi kalau memang 20 orang ini sepakat bahwa Om kami cukup sekali seminggu aja atau sekali sebulan aja. Ya kalau memang banyak yang minta seperti itu, ya silakan, itu teman-teman sendiri. Nah hari ini saya tanya teman-teman, setuju nggak untuk kelas yang 5 itu? Nggak harus on time semua. Kalau memang perlu dirubah, nanti kami bicarakan sama Pak Erwin. Gimana teman-teman? Setuju Pak Dodi. Saya baru dengar satu suara. Setuju. Setuju ya. Nah, oke. Kalau setuju ya, please untuk hari Jumat aja. Saya peduli, saya kira sama teman-teman ya. Karena teman-teman di daerah ya tentu sistemnya belum selengkap yang di Jakarta, kami paham. Makanya dihybridkan. Jadi yang wajib itu teman-teman LP-nya kirim sebanyak mungkin. Kayak Rabu malam itu produk wajib tuh. Nah teman-teman wajib nggak? Boleh nggak? Boleh hadir. Saya nggak paksakan. Karena itu sifatnya pengulangan, kan produk kan. Tapi kalau produknya memang teman-teman belum belajar, ya belum paham, ya ikutlah gitu loh. Lah teman-teman, di bawah Anda, di bawah kita melihat kita, di bawah kita itu melihat kita. Saya melihat Pak Erwin. Kalau Pak Erwinnya bocor suaranya. Bocor suaranya bro. Iya Om. Bocor suaranya bro. Oke. Nah, oke. Jadi gitu teman-teman, saya
melihat Pak Erwin, kalau Pak Erwinnya bolong-bolong, saya juga bolong-bolong. Gitu teman-teman, gitu juga kita rekrut. Yang Anda rekrut, ya, dia lihat siapa leadernya nih. Disiplinnya tinggi nggak? Orang attitude-nya bagus nggak? Bertanggung jawab apa enggak? Gitu loh teman-teman. Ya, ini dimanapun agensi perlakukan hal yang sama. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi please ya, nggak ada paksaan 5 kali seminggu itu nggak ada. Yang wajib seminggu sekali itu Jumat malam. Selebihnya itu serahkan semua ke teman-teman. Kalau memang di kelas bidelek ya kayak Rabu siang, kan nggak mungkin gara-gara leader daerah terus kelas yang onset 12 kali pertemuan. Sebenarnya kan daerah ini teman-teman ya, kelas bidelek itu agen kami program newbie. Memang kami kawal mereka, aktivitas mereka kami kawal, tapi kami hybridkan